Salam kepada yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Renaningsi STH dengan NIM 15201401244. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Guru Pendidikan Agama Kristen tahun 2025 batch 1 di IAKN Ambon. Saya mengajar pendidikan agama Kristen di SMA Dharma Wirawan 12, Jalan Raya Sidodadi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Pada hari ini saya akan melakukan praktek pembelajaran UKIN di kelas 12 dengan tema bertumbuh dewasa dalam iman dan pengetahuan. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk pembelajaran berikutnya agar saya dapat memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Simak videonya. Terima kasih. Halo. Halo. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Luar biasa. Apa kalian sehat semuanya? Yes. Sehat semua ya? Jadi kamu sehat. Apakah kalian pada pagi hari ini siap mengikuti pembelajaran? Ya. Siap. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, lebih dahulu kita akan berdoa. Ini Mbak Laila, bisa memimpin doa? Terima kasih Mbak Lila sudah memimpin kita dalam doa. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini tema pembelajaran kita adalah bertumbuh dewasa dalam iman dan pengetahuan. Adakah kalian yang tahu apa itu maksudnya bertumbuh dewasa? Ya. Berkembang. Berkembang. Ada lagi bisa menjawab? Bertumbuh dewasa, berkembang. Lagi, saya bertumbuh. Sudah bertumbuh. Wah, ini sudah bertumbuh. Jadi kalau bertumbuh dewasa, ya, mengalami perubahan. Kalau tadi dikatakan berkembang, mengalami perubahan. Ada lagi? Ya, jadi bertumbuh dewasa berarti mengalami proses perkembangan, perubahan dari yang kecil menjadi dewasa, dari yang anak-anak menjadi dewasa. Itu namanya bertumbuh dewasa. Nah, tema kita adalah bertumbuh dewasa dalam iman dan pengetahuan. Nah, hari kita akan baca bersama-sama kitab kita, yaitu dari Efesus pasal 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Nah, sebelum saya melanjutkan untuk membaca, saya kok belum absen tadi ya? Saya absen dulu ya. Ini Chandra Laya, FK Jumbawan, Eva, dan Sekar Ayu Netias. Terima kasih. Hari ini yang bisa membaca siapa ya? Yang bisa membaca kitab kita hari ini? Coba sekarang bisa membacakan ya dari ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Kalau dibaca Mbak Sekar, Efesus pasal 4. Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Terus nanti Mbak Laila ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16.
Tolong dibaca. Silakan berdiri, nggak apa-apa. Atau duduk aja. Tukar nomor Oh, bukan nomor nggak apa-apa, Lesa. Ya. Ada 4 ayat 11 sampai 12 sampai firman Tuhan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemerintah-pemerintah Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bukan sekarang. Efesus 4 ayat 14 sampai 16. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan itu berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi, tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dengan Baik, terima kasih. Nah, anak-anak artinya bertumbuh dewasa dalam iman, tapi mengalami perkembangan, mengalami perubahan dari kecil menjadi dewasa. Nah, kira-kira apa saja sih yang menjadi ciri-ciri orang yang bertumbuh itu? Kalau menurut firman Tuhan di sini, kira-kira apa sih yang menjadi ciri-ciri orang yang bertumbuh? Jadi faktor apa saja ya kira-kira? Yang pertama yaitu mengenal akan firman Tuhan. Yang kedua, kita adalah dengan hubungan pribadi dengan Tuhan, yaitu melalui berdoa, ya. Kita berdoa. Yang ketiga, kita bisa melakukan pelayanan, ya. Misalnya di gereja, kalian melakukan pelayanan apa? Misalnya bantu sekolah minggu, ya. Misalnya bantu memimpin ujian. Nah, faktor-faktor yang membuat kita itu bertumbuh. Nah, bagaimana caranya kita bertumbuh? Nah, kita juga harus rajin membaca firman Tuhan. Apakah anak rajin baca firman Tuhan? Rajin, luar biasa ya. Kita harus rajin membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Ya, firman Tuhan itu sumber kekuatan kita. Jadi kita harus bertumbuh dengan firman Tuhan, bertumbuh dewasa melalui firman Tuhan. Terus yang kedua, yaitu kita harus rajin berdoa dan pelayanan. Jangan lupa, karena kita sudah diselamatkan, maka kita harus juga membina hubungan baik dengan Tuhan melalui doa kita. Kita juga melakukan pelayanan. Terus kita juga ikut persekutuan. Adakah persekutuan remaja muda? Ada ya? Ada. Kita harus rajin melakukan persekutuan remaja atau pemuda. Kita harus rajin, karena dari situ kita akan membina bagaimana kita itu bisa bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Nah, terus gitu, kalau kita sudah melakukan pendalaman firman Tuhan, kita berdoa, kita rajin persekutuan, maka iman kita juga akan dewasa. Bagaimana iman yang dewasa? Menurut Efesus tadi, orang yang dewasa berarti bukan lagi anak-anak. Kalau anak-anak itu kemana-mana dituntun, terus disuapin makan, ya. Terus itu harus digendong, gak bisa mandiri, semuanya harus dibantu. Nah, kalau orang dewasa iman, berarti kita sudah bisa mandiri, kemana-mana bisa sendiri, berdoa gak usah lagi ayo berdoa dulu, ayo ke ibadah dulu, ayo ke gereja dulu, gak usah diatur karena kita bukan lagi anak-anak. Secara umur juga kalian sudah dewasa. Umur berapa Mbak Lia sekarang? 17, Mbak sekarang? 17, Mas Maman? 17. Terus Mas Eka? 18. Berarti secara umur kalian semua juga
dewasa, bukan lagi anak TK yang selalu dibimbing. Jadi apapun yang kita lakukan secara iman kita itu sudah dewasa. Jadi orang tak dewasa dikatakan tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Sekarang banyak ajaran sesat, ya, banyak ajaran sesat. Nah, kalau kita sudah kuat iman, maka kita tidak mungkin terpengaruh, kita akan tetap kuat, kita nggak akan goyah. Yang kedua, orang yang dewasa iman itu orang yang tidak mudah dipermainkan permainan palsu manusia. Nah, sekarang banyak marak pergi ke luar negeri, ya enggak? Diiming-imingi gaji besar, katanya menjadi pegawai hotel, katanya menjadi admin, nggak taunya di sana menjadi pesakitan, disiksa, diambil organnya. Nah, ini namanya permainan palsu manusia. Jadi orang yang dewasa imannya nggak akan goyah, nggak akan terpengaruh. Biarpun itu gaji besar, kalau memang menyangkut nyawa kita, maka kita tidak akan terpengaruh, kita nggak akan goyah. Ini permainan manusia. Jadi kita harus tetap kuat kalau kita dewasa dalam iman. Kemudian kita juga nggak akan terkena atau terpengaruh dengan kelicikan yang menyesatkan. Nah, sekarang banyak orang yang menyesatkan, ya. Ada penculikan anak, ya, modusnya itu baik-baik. Bahkan kalau kita lihat di media sosial itu modusnya itu dengan membeli, tetapi kenyataannya tidak ada. Jadi kenyataannya adalah berbuat jahat. Tapi kalau orang dewasa ini nggak akan terpengaruh dengan kelicikan. Nah, anak-anak sekalian, kalau kita udah orang yang sudah dewasa dalam iman, apa sih kira-kira makna daripada kita dewasa dalam iman? Yaitu yang pertama adalah ayat 15, teguh berpegang kepada kebenaran. Teguh, nggak akan goyah, teguh itu tetap kuat, ya. Teguh berpegang kepada kebenaran. Jadi orang itu kadang-kala banyak yang mempengaruhi sehingga orang jatuh ke dalam dosa. Jadi kalau makna kita sebagai orang yang dewasa di dalam iman, maka teguh berpegang di dalam kebenaran, mudah di dalam kasih. Kita terus bertumbuh lagi di dalam Kristus. Nah, itu makna daripada pertumbuhan. Jadi kalau orang sudah kuat imannya, maka pengetahuan kita juga akan bertumbuh. Karena tapi sudah dewasa secara umur, ya, secara fisik sudah dewasa. Maka pengetahuan kita juga harus bertumbuh. Bertumbuh bagaimana? Bertumbuh dengan pola pikir yang benar. Jadi ada positive thinking, nggak mudah ada rasa iri hati ke teman, nggak mudah ada rasa dendam kalau teman bersalah. Nah, anak-anak biarpun kita itu banyak tantangan dalam menghadapi pertumbuhan iman kita itu juga mengalami tantangan, ya. Kita mengalami tantangan. Jadi sebenarnya ada video yang akan kita lihat hari ini, bagaimana seorang Kristen, seorang pengikut Kristus itu menghadapi tantangan, tetapi dia tetap kuat di dalam Kristus. Dia tetap berpegang, dia tidak goyah. Apapun yang menghalanginya, dia tidak akan goyah. Apapun yang mempengaruhinya, dia tidak akan goyah. Nah, anak-anak, saya boleh angkat ya sebentar.
video ini kita ambil maknanya bahwa sekarang ya sebetulnya untuk mencapai sesuatu maka butuh perjuangan. Ada tantangan yang harus kita hadapi, ada hambatan, ada rintangan. Tetapi kita kalau bisa melampaui, tadi ada hadiah, dan itu yang kita harapkan, yang kita doakan, kita mendapat hadiah dari perjuangan kita. Jadi mari kita semakin bertumbuh dewasa di dalam iman kita, anak-anak semakin kuat di dalam Tuhan, dan bertumbuh juga di dalam pengetahuan. Kalian harus menjadi anak-anak yang pintar. Satu firman Tuhan yang mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kalau mau diberkati Tuhan, maka kita harus menjadi anak Tuhan yang bertumbuh dewasa. Baik anak, mari kita akan tutup pelajaran kita hari ini. Semoga kita mengambil hikmahnya dari video ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri pelajaran kami hari ini. Memberkati anak-anak semua yang hadir pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.